Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Yotno. Di kali ini pada mata pelajaran IPS. Tapi sebelumnya silahkan persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat yang kira-kiranya perlu agar kalian nanti tidak lupa. Ya. Marilah kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geologis ASEAN atau kondisi geologis Asia Tenggara. Secara geologis, Asia Tenggara atau ASEAN ini merupakan daerah pertemuan dua pegunungan muda. Mana saja itu? Yaitu pegunungan Sirkumpasifik, pegunungan Sirkummediterania. Tempat pertemuan kedua pegunungan itu di Indonesia ya. Yaitu di perairan Sibulga, arah barat laut Pulau Banda. Sehingga di sana karena pertemuan dua pegunungan muda ini sangat labil atau rawan terhadap gempa. Kemudian bentuk rangkaian pegunungannya membentuk busur kurva linear. Sebagiannya ada di bawah permukaan laut. Ya. Asia Tenggara atau ASEAN ini kondisi daerahnya seperti apa? Yaitu daerahnya batuan tua dan daerah lembah. Jadi kondisi Asia Tenggara atau ASEAN ini kondisi daerahnya itu atas daerah batuan tua dan daerah lembah. Kita bahas satu persatu. Daerah batuan tua terdapat di bagian tengah kawasan Asia atau ASEAN ini, yaitu plato tua Yunan dan Indochina yang terbentuk pada masa Prakomyum. Itu daerah batuan tua yang terdapat di bagian tengah, yaitu plato tua Yuan dan Indochina yang terbentuk pada masa Prakomyum. Kemudian rangkaian pegunungan Indo-Malaysia, itu daerah batuan tua yang terdapat di bagian tengah kawasan Asia. Kemudian daerah lembah. Nah, kita bahas pada daerah batuan tua, kita ada daerah lembah. Daerah lembah atau dataran rendah berada di lajur aliran dan delta sungai-sungai besar di kawasan Asia Tenggara, yaitu seperti Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, Sungai Talwin atau Salwin, Sungai Chao Phraya, yaitu Chinwin, dan Sungai Kapuas, itu daerah lembah. Kemudian kondisi tanah kawasan ASEAN itu seperti apa? Jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini adalah terdiri dari tanah vulkanik, yaitu merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme gunung api. Jadi tanah vulkanik hasil dari proses vulkanisme gunung api atau letusan dari gunung api yang bersifat subur, sangat baik untuk pertanian. Ini di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar, terutama di daerah-daerah yang memiliki gunung api. Itu kondisi tanah kawasan ASEAN. Kemudian tanah aluvial atau endapan. Jenisnya tanah endapan ini yaitu tanah yang dibawa atau diendapkan oleh aliran sungai. Ini sifatnya juga subur, baik untuk pertanian. Ini di lembah dan delta sungai Nan, Sungai Mekong, Sungai Bengawan Solo. Itu kondisi tanah kawasan Asia. Jadi tanah
vulkanik dan tanah aluvial, endapan. Kalau vulkanik dihasilkan dari proses vulkanisme, letusan gunung api. Kalau endapan itu di bawah aliran sungai atau delta sungai. Itulah kondisi geologis ASEAN. Ya. Demikian, mudah-mudahan kalian akan paham tentang kondisi geologis ASEAN ini. Kira-kira demikian, kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.